Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang selalu sehat dan bahagia, terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombolnya dan nyalakan notifikasinya agar selalu terhibur dan terinspirasi dari kisah yang kami bawakan setiap harinya. Dalam serial kisah Abu Nawas kali ini, aku akan bercerita tentang Abu Nawas yang disuruh khutbah Jumat oleh takbir masjid. Sampai akhirnya, dia tidak disuruh lagi karena satu alasan. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Pada pagi hari, tepat di hari Jumat, Abu Nawas kedatangan seorang tamu. Dia adalah seorang takbir masjid. Tujuan takmir tersebut meminta Abu Nawas untuk menjadi khotib sholat Jumat. Setelah berbincang agak lama, Abu Nawas menyetujui permintaan itu. Baiklah, insya Allah saya bisa untuk hari ini. Sesudah mandi dan berpakaian rapi, Abu Nawas kemudian berpamitan dengan istrinya dan segera melangkahkan kakinya menuju masjid. Saat sudah sampai di masjid, tidak lama terdengar suara azan berkumandang. Masyarakat segera berbondong-bondong menuju masjid dan meninggalkan semua aktivitasnya. Karena yang bertugas sebagai khotib kali ini adalah Abu Nawas. Para jamaah sangat antusias sekali berangkat menuju masjid. Mereka penasaran dengan isi khutbahnya Abu Nawas. Waktu yang ditunggu-tunggu itu akhirnya tiba. Abu Nawas naik ke atas mimbar dan memulai khutbahnya. Namun belum lama Abu Nawas berkhutbah, Abu Nawas melihat banyak para jamaah yang mengantuk. Bahkan ada yang sampai tertidur. Melihat hal itu, Abu Nawas lantas berteriak berapi-api. Langsung membuat para jamaah terbangun kaget. Mereka menoleh ke kanan dan ke kiri mendengar teriakan Abu Nawas. Sedangkan sebagian jamaah yang lain ada yang hanya saling berpandangan saja. "Di mana apinya? Di mana apinya?" teriak salah satu jamaah. Abu Nawas yang melihat para jamaah sudah terbangun karena panik, kemudian melanjutkan khutbahnya. "Api yang dahsyat ada di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah," sambung Abu Nawas dalam khutbahnya. Setelah menyampaikan khutbah, Abu Nawas segera menutup bagian khutbah kedua dengan lantunan doa. Di hari Jumat berikutnya, Abu Nawas kembali ditunjuk sebagai khotib, namun dengan berbagai alasan Abu Nawas menolaknya. Masih banyak pemuda pintar di kota ini. Jangan sia-siakan potensi mereka. Sebenarnya tujuan Abu Nawas bagus. Khotib tidak mesti orang tua. Yang muda pun harus ditampilkan karena merekalah generasi penerus. Akan tetapi, pihak takmir masjid tetap bersikukuh menunjuk Abu Nawas untuk menjadi khotib. Karena hal itu, Abu Nawas memutar otak supaya dirinya tidak lagi ditunjuk sebagai khotib sholat Jumat. Setelah azan berkumandang, naiklah Abu Nawas ke atas mimbar. Dengan suaranya yang lantang, Abu Nawas bertanya, "Saudara-saudara, apakah saudara sudah mengetahui apa yang akan saya sampaikan pada khutbah kali ini?" Para jamaah terkejut dan menjawab, "Belum, kami belum tahu." Dengan tenang Abu Nawas kembali berkata, "Wah, kalau saudara belum tahu apa-apa mengenai hal yang penting begini, saya kira akan membuang-buang waktu saja." Abu Nawas pun kemudian turun dari atas mimbar, tidak jadi memberikan khutbah. Pihak takmir masjid kemudian langsung menunjuk pemuda alim untuk segera menggantikan Abu Nawas. Hari Jumat berikutnya, Abu Nawas masih saja ditunjuk sebagai khotib Jumat.
Ia pun tampil lagi di mimbar dan menyodorkan pertanyaan yang sama seperti pekan sebelumnya. Apakah saudara-saudara tahu mengenai hal yang akan saya bicarakan kali ini? Kali ini para jamaah ingat apa yang terjadi seminggu sebelumnya. Jadi secara serentak mereka menjawab, "Kami sudah tahu." Nah, kalau semua sudah tahu apa yang akan saya sampaikan, saya kira membuang-buang waktu saja kalau saya memberi khotbah di sini. Ia pun lalu turun dari mimbar dan digantikan dengan orang lain. Pada hari Jumat yang keempat, masih saja Abu Nawas ditunjuk sebagai khotib. Ia kemudian tampil lagi di mimbar dan menyodorkan pertanyaan yang sama. Apakah saudara-saudara tahu mengenai hal yang akan saya bicarakan hari ini? Para jamaah agak bingung. Ada yang menjawab iya dan ada yang menjawab tidak. Lalu dengan entengnya Abu Nawas berkata, "Baiklah, sekarang begini saja. Di antara kalian yang tahu khotbah saya, sampaikan kepada jamaah yang tidak tahu. Dan jamaah yang tidak tahu, lebih baik bertanya kepada jamaah yang lebih tahu." Abu Nawas pun kembali turun dari mimbarnya, seperti Jumat-Jumat sebelumnya. Sejak saat itulah, Abu Nawas tidak lagi diundang untuk menjadi khatib sholat Jumat. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton sampai selesai. Bagi sahabat yang belum subscribe, silakan tekan tombolnya dan nyalakan notifikasinya. Semoga menjadi amal jariah di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.